menentukan tenses itu sebenarnya gampang. Perhatikan time signal ya. Kalau dalam bahasa Indonesia diperhatikan time signal. Kalau dari bahasa Inggris, hadir Dad, yes, thank you Opini. If in bahasa, you pay attention to the time signal. This is the key or the clue to answer the right answers. Untuk menjawab jawaban yang benar. Kalau ditulis dalam bahasa Inggris, lihat kata kerjanya. Pertama, kedua, ketiga, verb ing atau verb one dengan models, kan gitu. English a lot easier. If it is written down in English, it will be a lot easier for us to identify what tense is being used. Kalau dalam bahasa Inggris, okay El, have a nice dinner. Selamat makan malam El, have a nice dinner. Thank you for visiting us. Terima kasih sudah hadir. Sahabat kita di Kalimantan Utara yang humble, cerdas, pinter, tapi mau berbagi juga sama kita di room ini. Thank you. Jadi gitu. If it is written down in English, kalau ditulis dalam bahasa Inggris mudah, cause we straight identifying the verb. Kita lihat kata kerjanya. Kalau kata kerja pertama present itu. Kalau kata kerjanya bentuk kedua past itu. Kalau kata kerjanya bentuk ketiga atau perfect, udah pasti perfect. Sesudah have has ada kata kerja ketiga, udah pasti perfect. Kalau kata kerjanya kata kerja pertama tapi ada models di depannya, itu pasti future. Kalau kata kerjanya verb ing, itu continuous. If it is written down in English, kalau ditulis dalam bahasa Inggris. But if it is written down in bahasa, terima kasih juga Bang, thank you El, I appreciate, terima kasih El. If it is written down in bahasa, kalau ditulis dalam bahasa Indonesia, pay attention to the time signal. Perhatikan keterangan waktunya, karena itu clue and key to answer. Karena itu clue dan kunci menjawabnya. If you understand this, kalau teman-teman paham dengan ini, mudah menguasai bahasa Inggris. Dan dipastikan bisa menguasai bahasa Inggris. Karena sisanya kan gampang kan, kalau sudah basic tenses, bentuk-bentuk kata, verb, noun, adjective, adverb, kemudian ada preposisi, ada to be. Selesailah bahasa Inggris itu combining dari semua itu, dari part of speech. Oke, kalimat kedua. Kata kerjanya bentuk pertama. Auxiliary-nya itu do, does. Cuma dua. Kalau subject she, he, it, auxiliary-nya does. Kalau Ayu, Dewi, auxiliary-nya do. Kebetulan soalnya adalah saya, subjeknya I. Harus pakai auxiliary karena negatif ditambahkan not. Jadi I usually do not, disingkat don't. I usually don't put sugar in my tea. Gitu ya. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Mas Bas, ya, usually don't use sugar in my tea, atau I usually don't put sugar in my tea. Itu kalimatnya. Don't apology, Nina. Kita belajar, jangan apologize. Kita belajar sama-sama. My final goal, utama saya adalah teman-teman, sahabat-sahabat saya di room ini bisa bahasa Inggrisnya yang benar dan tepat. Cia betul, jawabannya Cia betul. I usually don't put sugar in my tea. I usually don't use sugar in my tea. Itu betul jawabannya. Jadi sekali lagi, I'm very happy because now you know, kan? I'm very happy because now you know in how to use it. Saya senang sekarang teman-teman bisa menggunakannya, gitu ya. Use or wear. Ya, betul Mbak Rengganis, kalau use untuk pemakaian, ada activity pemakaiannya, gitu ya. Kalau tadi memakai gula ya cuma naruh aja, put itu yang paling tepat ya, propernya. Kalau wear juga memakai, tapi kalau use memakai kayak I use this pen to write, gitu ya. Saya gunakan itu untuk menulis. Kalau memakai yang lain kayak glasses, saya nggak boleh bilang
I use glasses. Nggak boleh. I wear glasses every day. I wear. Kenapa? Dipakai nempel di badan. I wear tie, I wear t-shirt, I wear shoes gitu ya. Jadi wear memakainya. Gak apa-apa, ini bagus nih berkembang the usage of vocabulary, nanti coming up to the vocabulary buildings gitu ya. Ini tadi baru dites 2 kalimat. Yang satu perfect, yang satu present. Present langsung terjawab karena ada usually gitu ya. Next, saya cari kalimat yang kemarin sudah saya jelaskan ya. Saya sudah bekerja di PT atau di kantor ini boleh. Saya sudah bekerja di kantor ini selama 10 tahun. Ini ngomongnya sekarang nih. Saya sudah bekerja di kantor ini selama 10 tahun. Atau sambil mengucapkan to be. Tetapi kalau to be ketemu kata kerja, kata kerjanya bentuk ketiga, itu namanya kalimat pasif. I am invited. Saya diundang. Kemudian I was visited. Saya dikunjungi gitu ya. Kalau tadi kalimatnya kalimat aktif. Saya berkunjung ke kantor Mas Baskoro 3 hari yang lalu. I visited Mas Baskoro's office. Mas Baskoro opostop S ya, karena kantornya Mas Baskoro. Ini yang paling lengkap ya. I visited Mas Baskoro's opostop S. I visited Mas Baskoro's office 3 days ago. Itu the real sentence. Kalimat yang tepatnya itu. Nah, ini seperti yang ditulis sama Cia nih. I went to Uncle Baskoro's office 3 days ago. Betul, Cia. Seperti itu. Kalau Mas Opini, I visit the Baskoro office. Ini saya berkunjung ke kantor Baskoro. Tapi tidak seperti yang saya sampaikan 3 hari yang lalu. I visited Mas Baskoro's office 3 days ago. Yes, Mas Sahril. Ini Mas Sahril yang tepat itu ya. Karena ada apostrophe S sebagai posesif. Kepunyaan kantornya Mas Baskoro. Ini udah 37 message. Coba saya scrolling dulu ya. Iya, saya lazy mau type-nya panas. Belajar nggak boleh lazy. Salah tulis deh. Mau tulis visit jadi visir. Yoga betul. I visited Mas Baskoro's office 3 days ago. Ya, ini udah pada oke. Seneng saya. I'm very happy. Slipper. Yes, slipper. Slippery itu licin. Slipper, sendal. Oke, pintar. Great. Sandal. Slipper. Ya, sandal itu paling umum dipakai slipper. Karena kalau licin, slippery. Waduh, ini banyak banget nih message-nya. Saya harus scroll dulu ya. Sorry. Oke. Mbak Nina siapin rotan juga ada ini. Habis itu Mas Baskoro office 3 days ago. Ya, great. Oh ya, Mbak Opini. Saya perempuan dari dia, Mbak Opini. I'm sorry. Thank you for coming. Mbak Opini kalau tertarik belajar daftar ke Mbak Nina. Mbak Nina kepala sekolahnya di sini. Malam ini bangku saya depan dengan Pak dosen nih. Awas ya Mas Putra ya. Thank you Mas Putra, I will check tonight. Nanti saya cek Mas Putra ya film-filmnya. Banyak nyamuk di ruangan ini. Bahasa Inggrisnya apa? Ayo. Mbak Opi teman Nina tadi. Mbak Opi teman Nina. Thank you Nina, take her in. Take her in. Kan enak bahasa Inggris itu sebenarnya. It's very simple, it's very easy. Nanti kalau sudah di Zoom enak kan, kalau sudah di Zoom meeting enak. Apalagi contohnya? One other example. Satu contoh biar. Oke. Pemilihan Bupati Duri itu bupati apa bukan? Atau ini pemilihan Bupati Manado akan dilaksanakan tahun 2023. Ya, bahasa Inggrisnya gimana? Udah tahu dong, pasti udah ngebayang dong. You have to imagine that it is not done yet. Oh, Duri camat. Camat Duri. Pemilihan Bupati Manado lah contohnya gitu ya. Atau wali kota. Pemilihan wali kota Manado akan dilaksanakan tahun 2023. Bahasa Inggrisnya gimana? Pemilihan kota Manado akan dilaksanakan tahun 2023.
Sekarang 2021, baca 2023 langsung dong nangkep. Ini gitu. Latihan untuk mengejas tesis dasar. Silakan mulai. Pemilihan bahasa Inggrisnya apa? Kalau pemilihan umum general election. Pemilihan umum general election. Memilih pilihan election. Nah, gitu. Manado election will be held. Manado election will be held in lembu jantan ya, atau banteng gitu ya, lembu jantan itu ox. Ox itu kebanyakan orang kan kalau disuruh pilih jamaknya oksis ya, karena kebiasaan kata benda itu singularnya, untuk pluralnya ditambahkan s. Tapi untuk ox jadi auction ya. Betul Cia. Ini saya kasih contoh-contoh yang pasti muncul dalam tes kalau mau ngerjakan TOEFL, IELTS, angsa, goose. Ya betul, Yoga. Tadi dijawab sama Mas Sandal itu geese, itu jamaknya. Ox, auction. Nah sekarang pertanyaan saya, fish, ikan, jamaknya apa? Kalau ikannya satu kan fish, kalau ikannya 2, 3, 4, 5 apa? Saya tunggu yang jawab. Fish, what is the plural form of fish? Tetap, ya Mas Sandal. Ini kayaknya Mas Sandal bahasa Inggrisnya pinter ini. Mbak Nina, nggak ada fishes Mbak Nina. Nggak berubah. Kan saya bilang tadi, yang ditanyakan dalam TOEFL itu yang orang nggak nyangka. Kayak ox, ada pilihan oxis. Orang pilihnya oxis, padahal ox itu auction. Goose, ada yang pilih goosis. Padahal geese. Kemudian fish, jamaknya bareng Ganis nggak ada fishes. Fish itu jamaknya fish. Nggak apa-apa. Ini saya banyak sih strategi mengerjakan TOEFL ya, karena memang saya ngajar TOEFL preparation ya. Jadi ya saya harus ngelotok di gramatikal, ngelotok di structure. Nanti apalagi kalau sudah bisa kita belajar lebih banyak, saya kasih tahu tuh kalau ada tes TOEFL yang pilih satu kan A, B, C, D, E biasanya gitu. Pilih satu yang salah. Nah itu kuncinya tadi di subject and verb agreement sama structure. Ya Allah, salah 3 kali Mama. Nggak apa-apa nih. Kita baru belajar. Kan sama-sama belajar. Kalau fesis apa bareng Ganis? Tapi ajarin test of English. TOEIC ini English International Communication ya. Kode kalau boleh. Nggak curhat sih, sedapat kode. Rengganis ya fish. Sama dengan deer, kijang ya, D-E-E-R, jamaknya deer juga. Gitu. Oke, I think bahas materinya cukup ya. Basic tenses dulu lah yang dikuatkan sebelum kita mengarah pada nouns, adjective, verb, adverb. Ini tes lah 2 atau 3 lah. Kan saya udah share juga. English consists of 4 forms of word. Bahasa Inggris itu terdiri dari 4 kata saja, sisanya itu tambahan-tambahan.